Mobil Fortuner milik Farel memasuki halaman rumah kedua orang tuanya. Hati Farel bercampur aduk setelah melihat mobil Nabila terparkir di depan halaman rumahnya. Wanita ini memang nekat, gerutu Farel kesal. Buk! Satu tinjauan keras dari kepalan tangan Andi membuat Farel tersungkur ke lantai. Darah mengalir segar dari salah satu sudut bibir Farel. Papa kecewa sama kamu, Farel. Kamu sudah bikin malu orang tuamu, sentak Adi geram. Semua tercengang melihat Farel tersungkur, tetapi tak ada yang berani menolongnya. Pa, sudah, jangan terlalu keras pada Farel. Mama Ani mencoba menenangkan suaminya. Jangan membela anak kurang ajar ini. Farel, kamu sudah punya istri. Dan apa maksud kamu menghamili Nabila Imelda Anderson? Hah? Jadi selama ini kalian masih berhubungan? Murka Andi. Ia tidak habis pikir dengan putranya. Semua sudah terjadi, tidak perlu menyalahkan siapapun. Anderson membuka suara. Pria parubaya ini menatap lekat netra milik Farel. Ia juga ingin memberikan hal setimpal kepada Farel, namun karena permintaan putri semata wayangnya, ia luluh dan menurunkan gengsinya untuk datang ke rumah musuh bebuyutannya selama ini. Hening beberapa saat. Kami meminta pernikahan secepatnya. Kami tidak mau aib keluarga kami menyebar luas, kata Renata menghilangkan keheningan. Ia merupakan ibu dari Nabila. Saya mempunyai istri dan tak akan pernah menceraikannya. Plak! Anderson melayangkan tamparan keras kepada Farel. Ia tidak dapat menahan emosi lagi. Kamu pikir keluarga kami mau menerima menantu seperti dirimu? Kalau bukan karena Nabila hamil, kami tidak akan rela menginjakkan kaki di sini, kata Anderson penuh penekanan. Farel menundukkan kepalanya. Ia tidak tahu harus bicara apa lagi. Ayah, sudah, jangan marah pada Mas Farel. Nabila menahan tangan Anderson yang ingin melayangkan tamparan kepada Farel lagi. Saya tidak rela kalau anak saya menjadi istri kedua. Ceraikan istrimu secepatnya. Renata naik pitam. Kalian tenang saja, putra kami akan bertanggung jawab. Jangan membuat keributan di sini. Mama Ani membuka suara. Ia tidak tega melihat putranya yang terus dipojokkan. Bagaimana kami bisa tenang? Perut putri kami semakin hari semakin membesar. Minggu ini pernikahan itu harus segera dilaksanakan, tegas Anderson. Baiklah, suara Farel begitu pasrah. Sorot kesedihan dapat dilihat dari mata Farel. Suasana di dalam rumah keluarga Farel begitu mencengangkan. Nabila segera mengajak kedua orang tuanya untuk segera pulang. Nabila tidak mau terjadi percekcokan yang lebih panas. Besok datang ke rumah kami. Anderson menepuk pundak Farel. Farel hanya membalas dengan anggukan kepala. Suasana rumah Farel kembali mencekam malam itu. Setelah kepergian keluarga Anderson, Farel memeluk kaki Ani, bersimpuh memohon pengampunan di kaki wanita yang melahirkannya itu karena sudah membuat ia kecewa. Ani menangis sesungguhkan, sedih, kecewa, marah, kasihan tertumpuk di benaknya. Begitu malang nasib putranya, sebegitu buruk itukah sehingga putranya mengalami nasib seperti ini? Kapan kamu menyentuhnya? Apakah benar anak yang dikandung Nabila anak kamu? Tanya Andi. Farel menegakkan badannya. Farel pernah menidurinya sekali bulan lalu, Pak. Saat itu Farel khilaf, Pak. Andi mengambil vas bunga di atas meja dan ingin melemparkannya kepada Farel. Namun segera ia menahannya. Jadi kamu melakukannya setelah menikahi Aswi. Kamu benar-benar lelaki bejat, Farel. Papa kecewa dengan kamu. Farel hanya mengangguk. Astagfirullah, Farel. Kamu tega mengkhianati pernikahan kamu dengan Aswi. Apa kurangnya Aswi untukmu, Farel? Sentak Andi. Farel minta maaf, Pak.
Farel juga menyesali perbuatan Farel. Penyesalanmu sudah terlambat, nikahi Nabila secepatnya. Andi langsung pergi naik ke kamarnya. Ia tidak ingin berdebat lebih jauh dengan putranya yang menurutnya kurang ajar itu. Farel terdiam. Andi memeluk tubuh Farel, memberikan semangat kepada putra satu-satunya itu agar tidak putus asa. Tenangkan dirimu, nak. Jangan berbuat yang tidak benar. Dekatkan dirimu pada Allah. Pulanglah, selesaikan masalah ini dengan Asfi. Ani mengusap punggung putranya. Kesedihan putranya dapat dirasakan oleh Ani. Farel mengangguk. Maafkan Farel, ucapnya lalu melepaskan pelukannya. Ani mengusap pipi putranya. Mama tidak marah Farel. Mama memikirkan nasib Asfi. Bagaimana nasib istrimu, Farel? Asfi adalah wanita baik, begitu banyak ujian padanya. Ani kembali mengeluarkan bulir air mata, memikirkan nasib menantunya yang sungguh baik hati dan akan hidup menderita setelah ini. Mama sebenarnya tidak setuju kamu menikah dengan Nabila, tapi apalah daya, ia sedang mengandung anak kamu, nak. Selanjutnya lagi, Farel sangat mencintai Asfi, Ma. Farel tidak ingin menceraikannya. Pulanglah, nak, tenangkan pikiranmu sekarang. Ani menyusul suaminya ke dalam kamar, meninggalkan Farel yang sedang terpuruk sekarang ini. Farel menangisi nasibnya. Apa yang harus dikatakan pada Asfi? Ia tidak siap bertemu dengan Asfi dan ia belum siap untuk menjatuhkan talak pada Asfi. Farel sangat mencintai Asfi. Di seberang pulau sana, derai angin malam menerbangkan anak rambut pria yang sedang menikmati keindahan langit yang bertabur bintang di balkon apartemennya. Senyuman tipis terukir di bibir pria yang menggunakan kaos navy itu. Pria ini sangat bahagia sekali mengingat kepulangannya tinggal dihitung sehari saja. Ia tidak sabar menginjakkan kakinya di negerinya yang sudah lama ia tinggalkan. Ucapan syukur pada Sang Pencipta tak henti-hentinya berucap di bibir pria ini. Vi, bagaimana kabarmu di sana? Sebuah pertanyaan yang terbesit di benaknya, merindukan sosok perempuan yang selama ini bersarang di hatinya.